Lagi-lagi Visa E7, Visa E7 dan Visa E7. Gimana sih prosesnya Visa E7 di galangan kapal? Ada nggak ya jobnya bekerja di Korea dengan Visa E7 di galangan kapal? Bagaimana dan berapa? Apa saja syaratnya? Wah, ini ya sangat meragukan. Kalau tidak ada, uang saya bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahana Channel tentunya, yang selalu memberikan motivasi buat Anda semuanya bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Tetaplah semangat. Buat teman-teman yang gagal ujian di gelombang pertama tahun ini, jangan putus asa, tetap semangat. Tahun depan ada ujian lagi, kita ikut. Dan buat yang belum dapat SLC, saya doakan semoga cepat dapat SLC. Baik teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang sudah saya cari-cari dan teman-teman bertanya dengan saya, karena saya sendiri bukan shelter ya, saya bukan orang yang berpengalaman dalam berbagai info, dan juga ijazah saya cuma SMP, jadi saya sedikit kurang mempunyai ilmu, dan ilmu saya ini saya dapat dari teman-teman semuanya. Jadi terima kasih teman-teman sudah memberikan ilmu kepada saya dan memberikan motivasi juga kepada saya. Dukung channel ini supaya teman-teman tetap semangat dan saya selalu bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Baik, saya akan menjawab tentang Visa E7 ini ya, yang sudah saya dapat dari berbagai informasi. Ada nggak sih Visa E7 di galangan kapal atau pengelasan di kapal ya? Itu jawabannya ada. Nah, jika ada, apa saja sih syaratnya? Nah, ini saya akan bacakan yang sudah saya dapat dari informasi-informasi. Mohon maaf, hari ini saya bawa topi karena sedikit ada terik matahari biar kepala saya tidak kepanasan. Nih, kan baru potong. Oke teman-teman, sambil bercanda, sambil kita diskusi, melihat informasi ini ya. Oke, untuk persyaratannya minimal itu harus mempunyai pengalaman 2 tahun dalam pengelasan. Ya, jadi buat teman-teman yang belum pengalaman mengelas, tidak usah mengikuti program E7 ini di galangan kapal. Selanjutnya harus memiliki sertifikat standar Asosiasi Welding Korea atau Amerika, Asosiasi Welding Eropa, seperti itu. Jadi kelasnya kelas dunia. Jadi bukan main-main, harus mempunyai skill ya teman-teman. Jadi buat kita yang awam seperti saya ini, tidak tahu yang namanya las, itu tidak boleh, tidak usah mengikuti program ini. Selanjutnya ijazahnya apa saja? Ijazahnya SMK bisa, SMA juga bisa. Belajar bahasa apa tidak? Tidak perlu belajar bahasa, dan untuk ujian bahasanya tidak ada. Terus mengikuti tes atau kualifikasi. Nah, setelah nanti teman-teman mendaftar, itu nanti akan diadakan tes atau kualifikasi. Jika teman-teman mempunyai skill dan memenuhi syarat standar Asosiasi Welding Korea, maka teman-teman akan bisa melamar pekerjaan ini. Jadi ini tidak langsung berangkat gitu, tidak ya. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, programnya seperti apa sih? Syaratnya apa saja? Nah, itu saya belum tahu, dan saya cari tahu ternyata ini harus mempunyai skill. Jadi buat teman-teman yang tertipu oleh oknum-oknum meminta uang terlebih dahulu, jangan. Ini tidak ada program untuk, kemarin ada juga yang bilang oknum meminta uang sebesar ini untuk membuat ID card Korea. ID card Korea itu dibuat di Korea ya, tidak di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau ada oknum yang menawarkan bekerja ke Korea, membuat ID card terlebih dahulu, itu sudah jelas oknum tersebut akan menipu Anda, akan memanfaatkan uang Anda. Oke. Terus selanjutnya biaya. Untuk biaya ini
kemungkinan besar di atas biaya visa E9 dan visa E10. Tidak tahu, untuk biayanya belum diketahui karena belum ada teman kita yang berangkat ke Korea dengan visa E7 di galangan kapal ini. Jika ada, nanti saya akan berkomunikasi dengan mereka yang sudah berangkat. Sebab saya tidak bisa menyebutkan biayanya karena saya belum tahu sendiri bahwa adanya teman kita dari Indonesia yang sudah bekerja di galangan kapal ini. Jadi bisa saja 100 juta, 200 juta, bahkan 300 juta untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meminta uang sebesar seperti itu supaya teman-teman tergiur. Oke, kuotanya sangat lumayan banyak. Ya, 1 tahun bisa mencapai 5.000 orang. Itu direkrut dari berbagai negara ya, tidak hanya satu negara, tidak Indonesia saja. Itu nanti dibagi berbagai negara, ada Vietnam, Thailand, Sri Lanka juga ada. Itu untuk kemampuan skill, jika memenuhi syarat, teman-teman itu bisa melamar pekerjaan di Korea yang visa E7 galangan kapal itu. Tapi jika tidak memenuhi syarat, maka teman-teman akan ditolak. Jadi teman-teman jika tidak punya skill mengelas, itu tidak usah mengikuti program ini. Buang-buang duit saja. Ada juga yang bilang seperti ini, asalkan saya bisa terbang, bisa bekerja, bayar berapa saja, saya bisa. Oh, tidak itu. Dan ini lain ya. Ini ada tes kemampuannya, benar-benar mampu untuk membuat atau mengelas pekerjaan las ya. Dan klien-kliennya pun kelas dunia, bukan main-main. Jadi teman-teman harus mempunyai skill yang hebat. Berbeda dengan visa E9, E10. Tanpa skill bisa, karena visa E9 itu manufaktur dan fishing bisa dipilih. Dan visa E10 itu hanya untuk di laut atau perikanan. Untuk gajinya, standar gajinya kurang lebih informasinya yang saya dapat 2.600.000 won ke atas. Itu standar minimum ya, minimumnya. Langkah prosesnya, untuk langkah prosesnya itu buat teman-teman jangan tergiur oleh oknum ya. Sudah saya katakan di video saya yang sebelumnya. Awas ya. Penipu lebih cerdas daripada Anda. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, namun ada juga kesempatan. Jadi buat teman-teman jangan sampai tergiur, gaji sekian, berangkat sekian, bayar sekian, 2 bulan berangkat, 3 bulan berangkat, tapi nyatanya 0, tidak ada. Jadi prosesnya lebih baik teman-teman bertanya dengan BP2MI, pemerintah Indonesia, ada gak program ini? Dan jika ada, kapan diadakannya dan bagaimana pendaftarannya. Lebih baik teman-teman bertanya ke pemerintah kita sendiri. Jadi tidak kata dia, dan kata dia. PTNA, dan PTU. Nah itu jangan. Itu nanti menyusahkan Anda, uang hilang, tidak kembali, siapa yang mau bertanggung jawab? Orang PT lari, uangnya sudah tidak ada. Nah, itulah yang terjadi pada teman-teman semuanya yang kurang tahu jika proses-proses bekerja di Korea itu tidak memerlukan butuh biaya sangat banyak. Kecuali P2P ya. Kalau P2P memang saya akui, saya sudah mendengar sendiri dari beliau-beliau yang sudah bekerja di sini itu biayanya kurang lebih 100 juta lebih. Ada juga yang 70, tapi tidak tahu itu PT-nya di mana. Saya tidak bisa menyebutkan PT-nya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Pesan saya, jika teman-teman tidak punya skill, jangan mengikuti program ini. Percuma, buang-buang duit saja. Sayangi uang Anda. Bagi teman-teman yang masih usianya 38 ke bawah, 18 tahun ke atas, itu mending ikut G2G. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.